Besok 27 Agustus ada demo nih Beb. Habib ikut gak Habib? Ayo jujur aja, yang nanya banyak gak? Jawabnya jangan takut-takut, yang nanya banyak gak? Mau tahu? Tunggu di lapangan. Yang belakang tunggu di lapangan berarti Habib ikut dong. Tunggu dulu, jawab jangan. Kapan? Baru tanggal 24. Nanti jawabnya tanggal 28. Udah lewat. Oh udah lewat. Jadi jawabnya kapan? Betul. Bener kan tanggal 27 yang Bapak demo tuh? Bener. Kayaknya enggak 27 bener. Saudara, coba lihat dulu catatan bener apa enggak. Iya kayaknya ada demo nih. Saudara, lu ketawa lu jelek banget lu. Ketawa ngantuk. Lanjut. Betul. Baik, saudara. Menyangkut adanya rencana aksi demo besar-besaran tanggal 27 Agustus 2006, khususnya di depan gedung DPR RI, tetangga lagi dari Petamburan. DPR RI dari sini tinggal keker, naik ke atas rumah kelihatan, oh itu yang namanya DPR. Nyambit juga nyampe, apa nimpuknya dari sini aja. Masya Allah, udah segitu aja jawabannya ya. Masya Allah. Baik saudara, saya ikuti aneka ragam berita perkembangan dari rencana demo tersebut saudara. Nah, saya lihat di dalam respon rencana demo tersebut, berbagai pihak banyak meresponnya saudara dengan berlebihan. Nah, jadi saya ingin ingatkan umat Islam, tenang, jangan panik, jangan gerabak gerubuk saudara, dan jangan kita ini kelewat batas di dalam menyikapi saudara. Nah, kenapa saya sampaikan ini saudara? Karena memang kalau kita bicara demo, aksi unjuk rasa itu adalah hak rakyat yang dilindungi oleh undang-undang. Siapapun bangsa Indonesia dari daerah manapun, mereka punya hak untuk menyampaikan perasaannya, menyampaikan tuntutannya, dan tidak boleh ada satu pihak pun, siapapun mereka, mau pemerintah, mau TNI maupun Polri saudara, yang boleh menghalangi rakyat di dalam menyampaikan pendapatnya. Enggak boleh. Bahkan di dalam undang-undang disebutkan siapapun yang menghalangi demo-demo saudara yang sudah ada pemberitahuan, maka yang menghalangi diancam penjara. Jadi mestinya polisi yang menghalangi dipenjara semua tuh. Lu main betul-betul aja loh. Itu dulu, saya mau garis bawahi itu dulu, supaya kita jangan berlebihan di dalam menyikapi soal demo. Maka itu sebagai jawaban dari rencana aksi besar demo 27 Agustus 2026, saya punya beberapa nasihat baik untuk lembaga-lembaga pemerintahan maupun masyarakat. Mau tahu? Betul? Saya mulai. Saya punya catatan saudara. Pertama, pihak pemerintah. Kita ingin memberikan nasihat untuk pihak pemerintah. Di mana poin pertama saya ingin ingatkan kepada pemerintah, jangan adu domba rakyat yang pro dan kontra. Rakyat ini ada yang pro pemerintah dan ada juga yang kontra dengan pemerintah. Betul? Pemerintah haram mengadu domba kelompok masyarakat yang pro dan kontra. Seperti
pemerintah dengan sengaja merekayasa menggelar demo tandingan bagi yang kontra, saudara, di waktu yang sama dengan tempat yang berdekatan. Nggak boleh, saudara. Dan ini, saudara, saya pernah alami, FPI pernah alami, saudara. Kami berdemo di depan istana ketika itu, saudara. Itu tahun 2010, saudara. 2008 kalau nggak salah, 2008-2009. Kami menolak Ahmadiyah, minta kepada pemerintah bubarkan Ahmadiyah. Di hari yang sama, polisi mengizinkan kelompok AKKBB yang mendukung Ahmadiyah untuk demo di hari yang sama, waktu yang sama, tempatnya berdekatan. Ini kurang ajar ini, saudara. AKKBB mau demo untuk bela Ahmadiyah, itu urusan dia. Polisi mau izinkan, silakan, tapi jangan ngadu domba. Ternyata betul terjadi, ketemu dua kelompok yang berbeda pendapat, satu pro Ahmadiyah, satu kontra Ahmadiyah, akhirnya bentrok di lapangan Monas. Ujung-ujungnya orang Petamburan ditangkap. Ayo, ini sejarah nih, betul, betul. Apa lu nggak bisa? Oh, kita lagi demo hari ini, yang anti Ahmadiyah, yang pro demonya besok kan selesai. Betul. Kenapa harus di hari yang sama? Kenapa tempat berdekatan? Kalau bukan dengan tujuan adu domba, apalagi, saudara? Nah, ini jadi pelajaran. Makanya saya ingatkan untuk tanggal 27 besok, kalau banyak anggota masyarakat mau demo nuntut pemerintah, kontra kepada pemerintah, pemerintah tidak usah gelar demo tandingan di hari yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama. Nggak boleh, haram. Kalau itu dilakukan oleh oknum pemerintah atau dilakukan oleh TNI maupun Polri, berarti itu adu domba rakyat. Betul? Kira-kira jelas gak? Ini udah malam nih. Kadang-kadang udah malam orang ngomong kemana, lu paham kemana lagi. Kira-kira jelas gak? Nah, tapi kalau pemerintah mengizinkan kelompok yang dukung pemerintah, oh demonya tanggal 26-nya atau demonya tanggal 28-nya, silakan, saudara, silakan. Yang penting jangan adu domba umat, jangan, saudara. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, yang kita ingin berikan nasihat kepada pemerintah, kenapa sih di mana-mana banyak demo, banyak protes, saudara, banyak pihak yang menunjukkan ketidakpuasan, banyak pihak yang merasa diperlakukan tidak adil, saudara. Maka itu kita nasihati pemerintah untuk yang kesekian kalinya. Ini yang kedua, jangan korupsi dan jangan lindungi koruptor. Segera sahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Betul? Saya mau tanya, koruptor, saudara, kalau ketangkap terbukti di pengadilan, saudara, terus hartanya semua asetnya dirampas oleh negara, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Dan perlu saya informasikan, pemerintah Republik Indonesia sudah berinisiatif mengajukan RUU perampasan aset ke DPR. Dan DPR beberapa minggu yang lalu tatkala ada demo mahasiswa, pimpinan DPR sudah menginformasikan bahwa rancangan undang-undang inisiatif pemerintah tersebut sedang diproses, sedang digodok. Memang proses itu perlu waktu, karena setiap fraksi akan rapat, setiap fraksi akan mengkaji, setiap fraksi, saudara, mereka akan punya pendapat sampai terjadi kesepakatan sehingga lahirlah satu undang-undang perampasan aset koruptor. Tapi kita minta kepada DPR jangan buang-buang waktu, karena kalau buang-buang waktu nanti masyarakat curiga, rakyat nggak terima, akhirnya terjadi ribut di mana-mana. Betul? Takbir. Setuju tidak kalau DPR menyegerakan untuk mensahkan itu undang-undang perampasan
pembebasan aset koruptor. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Baik, yang ketiga, saudara, ini yang tidak kalah penting, saudara. Untuk yang kesekian kali juga, selama 20 tahun lebih, saya ingatkan di mimbar-mimbar, jangan sekali-kali pemerintah mengambil pajak dari rakyat miskin. Rakyat miskin harus dibebaskan dari segala bentuk pajak, saudara. Pajak apapun, mau pajak tanah, mau pajak bangunan, mau PPN, saudara, nggak boleh rakyat miskin dikenakan pajak. Allah subhanahu wa ta'ala, saudara, mewajibkan zakat, saudara, hanya untuk orang kaya, orang yang mampu, bukan orang miskin. Orang mampu pun diwajibkan zakat harta oleh Allah hanya 2,5%. Tahu-tahu sekarang orang miskin dikenakan pajak juga. Beli macam-macam kena PPN 11%. Apa? Udah miskin kena pajak 11% lagi, sudah. Ini negara mau dibawa kemana? Hati-hati, hati-hati. Kalau orang miskin disakiti, nanti mereka marah. Hati-hati. Kalau rakyat marah, mudah diprovokasi, mudah dibakar, mudah diajak marah, mudah didorong buat ngamuk, betul? Nah, kalau pemerintah nggak mau rakyat ngamuk, nggak mau rakyat mudah diprovokasi, nggak mau rakyat ditunggangi, nggak mau rakyat marah, stop segala bentuk pajak dari orang miskin. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Sebab sulit, saudara. Kita para ulama disuruh menenangkan umat. Kita para habaib diminta untuk menyejukkan umat. Bagaimana kami bisa menyejukkan? Bagaimana kami bisa mendamaikan? Bagaimana kami bisa mendinginkan umat di bawah? Kalau mereka terus disakiti, kalau mereka dibuat menderita, kalau mereka terus dipancing amarahnya, saudara, setan nanti yang memprovokasi mereka. Belum lagi mereka-mereka yang menunggangi untuk kepentingan politik mereka. Hancur ini negara, saudara. Begitu saya mau tanya, mau negara hancur tidak? Mau negara hancur tidak? Siap jaga Indonesia? Siap bela Indonesia? Takbir. Yang keempat, saudara, gratiskan biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Gratiskan, saudara. Sekarang ini banyak orang mati lantaran nggak mampu ke rumah sakit, nggak mampu bayar dokter, nggak mampu beli obat. Walaupun sudah ada BPJS, BPJS dibatasi, saudara. Ada kuotanya, ada batasannya, saudara. Bahkan berapa banyak pasien BPJS yang nunggu pengobatan harus mati di pelataran rumah sakit. Saudara, ini pendidikan mesti digratiskan. Untuk rakyat miskin, kalau orang kaya terserah, suruh bayar yang mahal sekolah. Orang kaya terserah, suruh bayar yang mahal ke rumah sakit, betul? Tapi rakyat miskin wajib untuk digratiskan. Ada yang bilang, Habib, pemerintah nggak punya duit, nggak mampu nih, rakyatnya banyak, ada 200 juta, nggak gampang membebaskan mereka, saudara. Beberapa pakar ekonomi sudah menyampaikan, saudara, kalau di Indonesia tidak ada korupsi, saudara, korupsi itu diberantas habis. Setiap kepala di Indonesia, setiap orang, saudara, itu bisa mendapatkan gaji buta gratis 20 juta per bulan, saudara. Jadi kalau nggak ada korupsi, tiap rakyat dapat 20 juta per bulan, kaya semua orang Indonesia, betul? Saya mau tanya, kalau 20 juta per bulan dapat gratis, bisa sekolahin anak tidak? Bisa berobat tidak? Bisa modal dagang tidak? Takbir. Jadi ini persoalannya korupsi, saudara. Jangan dibiarkan korupsi, jangan dibiarkan, saudara. Seret semua koruptor, hukum mati para koruptor. Takbir. Tapi saya juga mau ingatkan nih, orang-orang yang sok jadi pahlawan kesiangan, sok bela-bela rakyat kecil, dia bikin meme, saudara.
Apa dia bilang, dibikin meme, Indonesia ini gudang kiai, gudang santri, gudang pesantren. Tapi saya tidak pernah mendengar kiai dan santri itu lawan koruptor. Goblok. Ini yang ngomong begini nggak pernah ngaji nih, betul? Betul. Lu mainnya di klub malam terus kali lo. Lu ngaji di mana-mana kiai, di mimbar, saudara, di majelis taklim, mereka menyerang koruptor, minta koruptor dihukum mati. Maka bilang, saudara, ironis, kiai dan para santri pada kemana? Ini dia, saudara, mau jadi pahlawan kesiangan, mau hina-hina ulama, hina-hina kiai. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Yang mereka alami sekarang, saudara, saya dan kawan-kawan udah banyak mengalami dari dulu. Seperti tadi, rakyat mau demo, mahasiswa mau demo, tahu-tahu ada bikin demo tandingan. Dari dulu FPI ngalami itu, saudara. Saya mau tanya sama Laskar, ngalami itu tidak? Ngalamin tidak? Bukan baru sekarang, saudara. Makanya kita tahu itu permainan busuk. Nggak boleh aparat begitu, saudara. Haram. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Nah cukup 4 itu aja, saudara. Saya punya nasihat untuk pemerintah. Setuju? Yang mau nambahin sendiri. Boleh gak? Boleh. Nah itu lu nambahin sendiri dah. Sekarang yang kedua, untuk DPR RI. Nah, barusan buat eksekutif, sekarang buat legislatif, saudara. Nasihat kita yang pertama, dalam rangka menghadapi rencana aksi tanggal 27 Desember 2026 yang akan datang, 1. DPR RI semua anggotanya jangan panik, jangan lari, jangan pengecut. Betul? Betul? Jangan, saudara. Kemarin ramai, saudara, banyak mal-mal udah bikin pagar tinggi-tinggi. Betul? Betul? Nah, pemerintah tegur, itu para konglomerat yang punya pasar jangan bikin gaduh, jangan takut-takutin rakyat ya. Bikin tembok tinggi-tinggi begitu rakyat jadi ketakutan, ada kerusuhan. Dijawab sama yang punya toko, siapa? Kita turunkan pagarnya. Tapi kami heran, Pak, kok DPR pagarnya lebih tinggi dari kami, Pak? Kacau tidak? DPR, saudara, pagarnya sampai 6 meter lebih. Katanya rumah rakyat, pagarnya ketinggian. Ya pantas aja pengusaha pada bikin pagar tinggi. Kenapa? DPR aja takut. DPR aja nanti diserbu, apalagi toko kita. Mendingan kita bikin pagar. Ini dia, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu peribahasa lama. Ada peribahasa baru sekarang. Guru kencing berdiri, murid kencingin guru. Artinya murid zaman sekarang lebih kurang ngajar. Betul? Betul, DPR kan gurunya, pengusaha itu kan muridnya. Ikut aturan yang DPR buat. Contohin, DPR pagarnya pendek, nanti pengusaha juga pagarnya pendek. DPR pagarnya 6 meter, pengusaha bikin 12 meter. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Nah itu menunjukkan kepanikan. Jangan, nggak boleh, saudara. Nah, nasihat yang kedua buat DPR, setiap anggota DPR jangan jadi 5D. Tahu gak lu 5D? Datang, duduk, dengar, duit, ndablek. Lo kok bisa ndablek, Beb? Ya bagaimana nggak ndablek? Orang lagi rapat, dia nonton film porno. Iya. Kacau tidak? Saya bukan fitnah, ada buktinya. Betul? Betul? Orang lagi rapat buat rakyat, lu lihat wek, ya. Ada lagi orang lagi rapat, wah di pojokan, wah kayaknya serius lagi nyatet hasil rapat. Enggak taunya apa? Lagi judi online.
Ayo jujur, kacau gak? Kacau tidak? Nah, makanya di sini saudara yang kedua, tadi saya katakan jangan dimade, jangan cuma duduk, saudara datang duduk, dengar duit, dablek, jangan dong. Datang, duduk, diskusi, dialog, debat, begitu dong saudara. Setuju? Setuju? Jadi jangan bikin malu, jangan. DPR tuh mesti menunjukkan, saudara. Yaitu menunjukkan dia punya izahnya sebagai anggota dewan. Tunjukkan izahnya sebagai wakil rakyat. Setuju? Yang ketiga, masih DPR nih. Lu masih ketawa lagi. Ya mesti adil dong. Tadi pemerintah 4 poin, betul? Nanti kalau DPR-nya cuma 2 poin, Habib nggak adil. Nah sekarang poin keberapa? Poin ketiga DPR. Kalau ada demo, temui rakyat. Betul? Dengar aspirasinya. Betul? Aspirasi yang baik terima. Betul? Aspirasi yang dianggap DPR kurang tepat, jelaskan di mana kurang tepatnya, saudara. Itu prinsip diskusi. Dengerin. Saudara, FPI ini pengalamannya sudah ribuan kali demo, saudara, se-Indonesia. Bukan 1-2 kali. Segalak-galaknya laskar FPI, saudara. Sekeras-kerasnya laskar FPI, saudara. Kalau mereka sudah demo, yang di demo nerima diskusi. Delegasi masuk, diskusi, nggak ribut. Tanya semua laskar, saudara. Justru kalau nggak diterima, udah nggak diterima, disemprot polisi. Ya jadi ribut, betul? Betul? Saya mau tanya laskar-laskar FPI kalau demo suatu kementerian, menterinya nerima delegasi, dialog di dalam, tukar pikiran, diskusi, senang tidak? Kira-kira FPI kalau udah begitu berbuat kekerasan tidak? Enggak, saudara. Jadi kalau datang rakyat lagi demo, terima. Saudara terima. Mahasiswa, berapa kau punya delegasi? 5 orang? 10 orang? 20 orang? Ayo masuk. Ayo kita diskusi. Apa kau punya tuntutan? Apa kau punya kritik? Dengerin. Kalau nggak mau dengerin rakyat, jangan jadi anggota DPR. Betul? Betul? Sama. Orang punya bini, nggak mau bini ngomel, lu jangan kawin. Ayo, betul gak? Betul? Punya bini, kadang-kadang bini ngomel gak? Ngomel gak? Resiko, siapa suruh lu kawin? Kan begitu juga jadi anggota DPR. Itu kan rumah rakyat, rumah aspirasi, saudara. Nah kalau nggak mau di demo, nggak mau dengerin suara rakyat, berhenti, jangan jadi anggota DPR. Kalau ada partai nggak mau dengerin suara rakyat, suruh bubar partainya, saudara. Betul? Akbar. Emang dari dulu saya udah nggak percaya main partai. Partai. Lu nambahin ini jelek banget lu. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Paham gak? Udah berapa tuh? Udah berapa? Masih ada saran lagi buat DPR? Ada, saudara. Yang keempat. Jangan banyak-banyak, 4 aja, saudara. Tadi kan pemerintah 4, betul? Nah sekarang DPR yang keempat, saudara. DPR kalau nggak mau dibilang dablek seperti tadi, mesti proaktif buat undang-undang. Contoh, tadi Habib Hanif dengan semangat menyampaikan kepada kita bahwa Presiden Prabowo sudah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025 yang menyebutkan di dalam Perpres tersebut bahwa LGBTQ, saudara, merupakan ancaman non militer yang membahayakan bangsa dan negara. Bagus tidak? Bagus tidak? Ini peraturan presiden sudah bagus. Mustinya, saudara, aturan ini diadopsi oleh DPR, diambil, dibawa ke DPR, digodok, dirumuskan, dibuat undang-undang anti LGBTQ. Ini enggak, presiden udah bagus, kasih jalan.
LGBT ini adalah ancaman non militer yang membahayakan bangsa dan negara. DPR-nya diam, ndablok. Itu namanya. Tapi seperti yang Habib Hanif bilang tadi, kalau sampai ada anggota DPR nggak setuju dengan undang-undang anti LGBT, jangan-jangan bote, jangan-jangan, pokoknya saya nggak mau tahu ada presiden nggak setuju dengan undang-undang anti LGBT, presiden. Ada menteri nggak setuju dengan undang-undang anti LGBT, saudara menteri. Ada gubernur nggak setuju, gubernur. Ada tentara nggak setuju, tentara. Ada polisi nggak setuju, polisi. Saudara, saudara, ada anak muda nggak setuju, anak muda. Camat nggak setuju, camat. Lurah nggak setuju, lurah. Kiai nggak setuju, kiai. Habib nggak setuju, Habib. Tega lu. Tadi saya tanya kencang, kalau presiden nggak setuju, presiden jawabnya pelan. Boti. Kalau tentara nggak setuju, tentara jawabnya pelan. Boti. Giliran saya tanya pelan nanyanya. Kalau Habib nggak setuju, boti. Ayo kacau tidak? Kacau tidak? Tapi saudara, sengaja saya sebut semua. Sebab kalau saya sebut pejabat doang, nanti dianggapnya saudara kita ini sentimen. Enggak peduli. Mau Habib, mau kiai, mau ustadz, mau guru, siapapun yang gak setuju dengan undang-undang anti LGBT, patut diduga kalau dia termasuk boti. Saya mau tanya nih semua nih, setuju gak? Ada undang-undang anti LGBT, setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir. 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 Sallu ala nabi. Dulu saya ingat saudara, di periode yang lalu ada rancangan undang-undang perlindungan tokoh agama. Sampai sekarang nggak tahu nasibnya. Itu undang-undang isinya tokoh agama seperti ulama, kiai, termasuk tokoh agama lain, rahib, pendeta, saudara, tidak boleh dikriminalisasi, tidak boleh dinodai, dinista, dihina-hina, saudara, nggak boleh dijadikan bahan olok-olokan. Sudah ada dibahas di DPR, tahu-tahu ngilang. Tahu kemana tuh undang-undang ngilang? Giliran buat ngelindungin para ulama, para kiai, para habaib, nggak jadi-jadi tuh undang-undang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, makanya lewat majelis ini kita nasihatkan, kita sampaikan nasihat kepada saudara-saudara kita di DPR, proaktiflah buat undang-undang yang melindungi rakyat, melindungi bangsa dan negara Indonesia. Insya Allah. Baik, udah cukup tuh 4 ya. Pemerintah udah 4, DPR udah 4. Sekarang apa nih? Rakyat tunggu dulu. Polisi dulu, polisi. Boleh gak nasehatin polisi? Boleh gak nasehatin polisi? Betul. Lu jangan-jangan keluar dari sini ditangkap lo. Udah gitu ada seberang markas Brimob lagi. Lu pulang belok kiri dijegat. Tapi nggak apa-apa, polisi yang baik juga banyak kok. Betul? Nah, nasihat kita buat saudara-saudara kita di Polisi Republik Indonesia. 1, jangan ada polisi yang jadi budak oligarki. Setuju tidak? Setuju tidak? Jangan. Polisi itu saudara harus bela bangsa dan negara, lindungi rakyat, bukan bela-bela oligarki saudara. Kalau disuruh oligarki, saudara, ada rakyat yang tanahnya mau dirampas, kadang-kadang rakyat dikriminalisasi. Enggak boleh. Saudara, jangan polisi jadi budak oligarki. Kedua, polisi jangan lebay. Jangan larang demo. Jangan represif kepada pendemo, saudara. Jangan lebay. Maaf, saudara ya. Ini sekarang berita, awas, 27 Agustus akan ada kegaduhan.
akan ada keributan. Hati-hati. Kadang-kadang maaf, oknum aparat yang nakut-nakutin saudara. Dibikin gaduh, padahal nggak ada apa-apa saudara. Jangan-jangan ada Kapolri mau diganti, takut diganti, dibikin ribut dulu. Ada yang mau diganti ini saudara. Penggantinya udah siap. Ada orang bagaimana supaya nggak diganti, bikin nggak aman, supaya presiden tetap butuh saya. Hati-hati. Kenapa sekarang dibikin gaduh saudara? Semua dibikin gaduh. Tembok setinggi-tingginya DPR bikin gaduh. Tembok setinggi-tingginya, pagar setinggi-tingginya di supermarket bikin gaduh saudara. Setiap ada demo, awas, ini akan ada pembakaran, ini adakan kerusuhan. Jangan nakut-nakuti rakyat. Jangan, nggak boleh. Itu lebay saudara. Sama seperti dulu saat kita gelar 411 dengan 212. Sebelum kita gelar apa? Polisi yang bilang awas, ini akan ada kegaduhan. Ini FPI, ini radikal, ini ekstrim, ini bisa bentrok depan istana. Ya mulai bentrok polisi kok, bukan kita. Betul? Betul? Kita kok yang tembakin, bukan kita yang nembakin polisi. Betul? Begitu juga 212 saudara. Buat ribut. Sekarang mahasiswa mau demo di Bundaran HI. Polisi ribut, nggak boleh, nanti begini, nanti begitu. Dulu kami juga ngalami saudara. Dulu 212 kami mau bergelar di HI saudara. Kita ribut, kita berdebat dengan Kapolri. Nggak bisa. Setiap jengkal wilayah Republik Indonesia, ruang publik manapun, berhak kita untuk melakukan demo. Alasan polisi enggak, ini kan daerah ekonomi, nanti kalau ini dibuat demo, nanti ekonomi ini akan terganggu. Ini ada sekian transaksi yang nilainya sekian triliun. Pala lo bobenyan. Nah buktinya kita lihat saudara. Buktinya di 212. Setelah berdebat panjang, akhirnya kami diizinkan di Monas saudara. Begitu di Monas kita gelar 212. Sholat berjamaah, sholat Jumat. Buntutnya ada di HI juga. Lalu bagaimana tuh? Toko-toko kantor-kantor multinasional, apa rugi mereka triliunan? Ternyata orang-orang di gedung itu, para pengusaha lengkap dengan dasinya, ikut turun sholat Jumat rame-rame dengan 212 sudah. Takbir. Jadi jangan lebay, polisi jangan lebay. Biasa aja bagaimana sih kalau ada demo? Jangan lebay saudara. Nggak boleh. Jangan nakut-nakutin ya. Yang ketiga, lanjut jangan. Udah malam. Besok. Lanjut sekarang. Yang ketiga, polisi jadilah polisi, jangan jadi politisi. Polisi nggak boleh main politik. Polisi jangan jadi parkok. Jangan, polisi jalankan aja tugasnya menjaga keamanan Republik Indonesia untuk semua pihak. Jangan ikut main politik, jangan, nggak boleh. Kalau polisi main politik berbahaya, nanti rakyat marah, bisa bakar-bakaran. Nih gara-gara polisi main politik, saudara, Prabowo sudah menang. Banyak rakyat gak percaya dengan kemenangan tersebut. Mereka merasa ini hasil curang, saudara. Ini gara-gara apa? Gara-gara polisi tidak netral. Biarkan orang kalau pilpres netral. Kalau netral siapapun yang menang kita dukung. Betul? Takbir. Anda kesian presidennya sekarang. Kesian kabinetnya sekarang. Rakyat terbelah dua saudara. Agar polisi main politik. Jangan, polisi dan tentara nggak boleh main politik saudara. Nggak boleh. Makanya dulu Bung Karno dalam pidatonya tegas mengatakan tentara tidak boleh masuk ke dunia politik. Nah jadi supaya apa? Supaya roda musyawarah demokrasi Indonesia berjalan. Setuju tidak? Setuju tidak? Yang keempat, Mas Polri, polisi jangan jahat dan licik. Jangan orang mau demo dihadang di jalan. Pendemo saudara belum apa-apa udah ditangkap. Pendemo belum jalan rekeningnya udah diblokir. Gimana ceritanya? Masyarakat marah, kenapa rekening kami diblokir? Saudara, Bank Mandiri telah memblokir rekening kami. Bank Mandiri takut diboikot saudara. Dia bilang, ya kami disuruh aparat. Tapi dia nggak sebut aparat yang mana. Lembaga pemerintah yang bertugas untuk blokir ataupun buka blokir perbankan itu PPATK saudara.
PPATK takut disalahin, bikin pernyataan, kami tidak pernah keluarkan surat untuk memblokir uang para pendemo. Saudara, nah jadi kalau PPATK bukan, terus siapa? Kebongkar polisi. Iya. Ujung-ujungnya apa? Polisi bilang, enggak, kami enggak suruh ngeblokir, awasi aja. Kacau, kacau, kacau. Tapi yang begini kita juga ngalamin. Saudara, begitu KM 50 terjadi, 6 santri kita dibunuh. Saudara, saya di penjara, FPI dibubarkan. Tahu selanjutnya? Semua rekening saya, mantu, anak, keluarga, sahabat-sahabat, pengurus-pengurus FPI, semua diblokir. 1 tahun lebih diblokir, saudara. Nggak bisa kami sentuh, nggak bisa kami ambil, nggak bisa kami ambil buat belanja, beli beras, beli nasi, bayar listrik. Jahat, licik. Ini kerjaan aparat, saudara. Ketika itu bergabung tuh PPATK-nya, polisinya, saudara, badan intelijennya, jahat. Itu maksudnya begitu, dia mau kunci rezeki kita. Rezeki tahu jalannya. Mau masuk rekening nggak bisa, dia lewat lain. Tetap aja tuh rezeki dapat, betul. Takbir, takbir. Shallu ala nabi. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jadi polisi jangan jahat, jangan licik. Itu pendemo itu anak-anak Anda. Kalau mereka berhasil dapat undang-undang yang adil, Anda dan keluarga Anda juga merasakan keadilannya. Ya polisi jagalah, jaga, jangan sampai ada anarkisme, jangan sampai ada kekerasan, jangan sampai ada pembakaran. Saya dukung polisi, yang ngebakar tangkep, yang anarkis tangkep, apalagi sampai bakar-bakar toko, jarah toko, tangkep. Tapi jangan orang belum kerja, duit udah diblokir. Orang belum demo, saudara, udah mau ditangkap. Kacau tidak? Kacau tidak? Lanjut. Sekarang TNI. TNI pertama jangan lupa, TNI dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sehingga TNI tidak boleh diperalat oleh siapapun untuk diadu dengan rakyat. Haram. TNI itu lahir dari perut rakyat, bahkan lahirnya dari perut umat Islam, bahkan lahirnya dari perut ulama. Jenderal Sudirman yang pertama kali mendirikan TNI itu, panglima besarnya itu Ustadz Madrasah Ibtidaiyah, saudara. Jangan lupa. Terus dari mana tuh Jenderal Sudirman punya pasukan kok jadi tentara semua, saudara? Pasukannya itu dari laskar-laskar Islam. Dulu ada laskar Hizbullah, ada laskar Ansarullah, ada macam-macam laskar semua. Disatukan, jadilah tentara Indonesia. Artinya apa? Tentara lahir dari gerakan Islam. Tentara lahir dari rahim ulama. Sehingga tentara harus tahu diri. Nggak boleh musuhin ulama. Nggak boleh jadi alat oligarki menindas rakyat. Setuju? Takbir. Takbir. Jadi TNI itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk. Dan ingat yang kedua, TNI itu adalah alat negara, bukan alat politik. Politik TNI adalah politik negara. Saudara, bukan politik partisan. TNI jangan ikut campur dalam urusan politik. Saudara, nggak boleh. Sebagaimana amanat daripada Bung Karno dulu, jangan masukkan tentara dalam dunia politik, saudara. Nah, kalau mereka udah pensiun lain masalahnya. Ini saya bicara TNI yang aktif, yang aktif nggak boleh. Nah kemudian yang berikutnya, yang ketiga, saudara, TNI jangan ikut campur urusan demo. Demo itu urusan masyarakat sipil, itu cukup ditangani polisi. Polisi banyak pasukannya, canggih alatnya. Jangan mau tentara membackup polisi buat gebuk rakyat. Haram. Jangan, saudara, jangan tentara diadu domba dengan mahasiswa, tentara diadu domba dengan rakyat. Jangan mau. Yang keempat, seperti tadi, TNI jangan jahat terhadap rakyat.
Sekarang TNI di mana-mana saya lihat beritanya ada yang merampas tanah rakyat hanya untuk perusahaan, hanya untuk perkebunan, hanya untuk oligarki. Berapa sih dibayar sama oligarki, saudara? Kok tega ngusir rakyat? Nggak boleh. Tentara harus baik dengan rakyat. Kalau TNI bersama rakyat, kita rakyat akan selalu bersama TNI. Betul? Siap bela TNI, siap jaga TNI. Takbir. Udah jelas. Nah, sekarang yang keberapa? Kelima. Yang kelima adalah pendemo. Nah, saya mau kasih nasihat kepada para pendemo. Saya kasih nasihat ini, saudara, bukan saya nggak ngerti demo. Saya dan kawan-kawan, ada Kiai Haji Sobri Lubis, saudara, puluhan tahun. Kita udah ribuan kali demo, kita tahu, saudara, apa yang terjadi di lapangan demo. Laskar FPI di mana-mana udah ribuan yang ditangkap gara-gara demo, saudara. Nah, dari kami yang dulu berpengalaman banyak melakukan demo, nah kami mau memberi nasihat kepada saudara-saudara kami yang demo. Besok nih tanggal 27, saudara. Pertama, saudara, bahwa demo untuk unjuk rasa adalah hak rakyat yang dilindungi undang-undang. Jadi kita jangan tolak mereka, saudara. Mereka punya hak, mereka mau demo, biarin aja mereka demo. Kenapa kita mesti tolak? Kenapa mesti kita ganggu, saudara? Jangan. Mereka punya hak dilindungi undang-undang. Oh, ada masyarakat dari Pati, saudara, luar kota, mau demo di Jakarta. Jakarta kan ibu kota. Mereka berhak untuk demo di Jakarta. Kalau mereka nggak boleh demo di Jakarta, Jakarta jangan jadi ibu kota. Jangan dilarang, saudara, itu hak mereka. Kira-kira jelas tidak? Sehingga yang kedua, silakan rakyat siapapun, mau mahasiswa, mau buruh, mau petani, mau yang tinggal di Jakarta, dari luar Jakarta, silakan demo. Gaungkan suara tuntutanmu sekeras-kerasnya. Sampaikan suara hati nuranimu. Jangan takut. Kau punya hak untuk demo. Betul? Takbir. Yang ketiga, saudara, tidak ada, tadi sudah saya sampaikan, tidak ada satu pihak pun yang berhak untuk melarang atau menghadang atau mengancam atau mengganggu para pendemo dalam bentuk apapun, termasuk pemblokiran rekening, saudara. Nggak boleh, haram. Itu permainan jorok, kotor, menjijikkan. Kemudian, saudara, yang keempat, saudara, tapi pendemo juga tetap wajib menjaga etika. Nah, itu yang nggak boleh dilupa, saudara. Demo silakan. Mau datang ke Jakarta 10.000 orang, silakan. Mau datang ke Jakarta 1 juta orang, silakan. Tapi jaga etika. Apa etikanya, saudara? Jangan merusak. Jangan membakar, jangan menjarah, jangan menganiaya, jangan membunuh, jangan melakukan hal apapun yang merugikan masyarakat lain, betul? Dan jangan juga mau ditunggangi pihak lain, betul? Jangan jadi pendemo bayaran. Jaga kemurnian gerakan semata-mata hanya untuk keadilan dan kebenaran. Sampai di sini jelas tidak? Jadi saya mau tanya, apa boleh kita larang mereka demo? Nggak boleh. Apa boleh kita ganggu? Nggak boleh, biarin aja. Mereka demo, tapi mereka mesti hati-hati. Jangan demo bakar-bakaran, rusuh, bunuh-bunuhan, nanti ada penjarahan, toko-toko dibakar, pasar dibakar. Oh, nggak bisa. Kalau itu mereka lakukan, kita bergerak akan mencegah itu. Betul? Siap jaga wilayah. Takbir. Yang terakhir nasihat buat ormas. Ormas apapun, saudara. Ormas yang pro suatu demo, silakan turun. Oh, besok ada demo besar, ada sejumlah ormas setuju, turun bareng, saudara. Yang kedua, kalau ada ormas yang tidak setuju, ya jangan turun. Selesai. Oh, tapi ormas ini juga mau unjuk rasa juga dong. Kami kan juga pendapat boleh, tapi wajib di hari berbeda dan
harus kalau di hari yang sama di tempat yang berjauhan. Jangan mau diadu domba, saudara. Kira-kira jelas tidak? Ini buat ormas nih, termasuk buat FPI. Termasuk buat FPI. Oh FPI lihat, oh ini demo bagus, turun. Oh kata FPI, wah kami harus pelajari dulu. Belum jelas nih tujuannya, jangan turun. Oh FPI melihat, wah kami justru bertentangan dengan kelompok ini. Kami juga mau turun, tapi jangan hari yang sama. Nggak boleh saudara, jangan rakyat mau diadu domba. Ini saya sampaikan ini karena kami pengalaman. Saudara, sangat pengalaman. Puluhan tahun kami berdemo, puluhan tahun kami jatuh bangun di dalam demo, saudara. Kira-kira gelap. Yang ketiga, antar ormas wajib saling menghormati dan saling menghargai. Jadi saya minta ormas-ormas juga jangan sok jago. Ada ormas tampil ngancam, ormas preman, mentang-mentang dukung presiden, saudara, ngancam. Awas yang datang-datang ke Jakarta, kami sikat kalian. Bumi kami tumpahkan dengan darah kalian. Waduh galaknya saudara. Ini kampung kami, ini daerah kami, nggak boleh kalian maju. Kacau tidak? Jangan. Dan ormas ini hati-hati. Saya protes kemarin. Kok adiknya presiden bikin 2000 ormas? Mau ngapain? 2000 ormas saudara. 2000 ormas dia buat. Mau ngapain? Mau diadu sama rakyat? Bukan begitu. Menghadapi rakyat, ayomi mereka, ajak dialog, ajak diskusi, ajak ngomong, beri pengertian, beri penjelasan. Berantas itu semua korupsi, berantas itu premanisme, hilangkan itu pajak dari rakyat miskin, damai aman negeri kita. Betul? Takbir. Nah yang keempat saudara, ini untuk ormas. Jangan mau ormas diadu domba atau dipecah belah atau ormas jadi anjing peliharaan oligarki, saudara. Saya lihat di beberapa tempat, di Bogor, di Kalimantan, di mana-mana ada orang-orang memakai ormas ngegebugin rakyat, saudara. Ngusir rakyat, obrak-abrik rumah orang. Apa mereka mau jadi jagoan, saudara? Ini negara Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Preman-preman semacam ini nggak boleh dipakai lagi oleh pemerintah untuk apapun. Jangan diadu dengan rakyat. Makanya ormas kita minta jangan mau dibeli oleh siapapun. Jangan. Ormas kritisi yang salah, bela yang benar. Insya Allah ormas itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang terakhir, nasihat buat siapa? Buat rakyat. Kan presiden udah tadi. Lu masih mau presiden aja lu. Presiden udah masuk tadi dalam pemerintah. Tuh kalau pemerintah tuh ya presiden, ya menteri, ya kapolri, ya kepala bin, saudara, ya panglima TNI, masuk semuanya, saudara. Sekarang terakhir, buat rakyat. Nah, Anda nih sebagai apa nih? Ayo sebagai apa? Ayo yang hadir di sini presiden bukan nih semua? Ayo Anda nih presiden bukan, menteri bukan, tentara bukan, polisi bukan. Nah, kita adalah, boleh gak nasihati rakyat? Boleh tidak? Nah, nasihat yang pertama, ada 4 juga buat rakyat, saudara. Yang pertama, jangan mudah terprovokasi, jangan gampang ikut-ikutan, dan jangan mau demo bayaran. Kalau ada yang datang ngajak demo dibayar, itu udah menunjukkan dia nggak benar, saudara. Kalau dia benar, nggak pakai dibayar, saudara. Nggak pakai bayar, saudara. Kalau udah mau bayar ini, bayar itu, udah nggak benar. Dia punya tujuan nggak baik, jangan ikut. Kira-kira jelas tidak? Nah, kenapa nasihat pertama ini saya sampaikan? Karena maaf, umat Islam saat ini di kita punya negeri, ini bagaikan daun kering. Daun kering itu gampang dikumpulin, ngumpulinnya gampang daun kering, tapi nggak bisa diikat. Dikumpulin gampang, diikat pecah, rusak, saudara. Itu daun kering. Dan kalau kena angin berisik, ya, daun kering tuh, saudara. Kemudian kena bara sedikit, kebakar. Nah ini banyak umat seperti ini sekarang ini, saudara. Udah kayak daun kering, saudara.
Dikumpulinnya gampang, mau dikumpulin tablik akbar, gampang banget saudara. Tapi diikat untuk bersaudara, berjuang bersama, susah. Dan kalau ada isu sedikit, rame. Hari ini Habib Rizik didatangi oleh 2 menterinya Prabowo. Wah, besok nih daun kering nih saudara. Wah, Habib Rizik udah jadi orang istana. Habib Rizik dibayar tuh oleh Prabowo. Habib Rizik sudah khianat. Kacau tidak? Ini menteri yang datang tadi, dua-duanya sahabat lama saya. Yang satu Pak Ferry, itu Sekjen Sarekat Islam, organisasi Islam yang ikut memerdekakan Indonesia. Dulu tokoh besarnya adalah HOS Cokroaminoto. Haji Omar Said Cokroaminoto, guru politiknya Bung Karno, saudara. Nah, beliau ini berkali-kali di penjara, demo bareng sama kita. Nah, sekarang beliau diangkat jadi menteri. Apa mentang-mentang jadi menteri Prabowo, oh Habib Rizik nggak boleh dekat lagi. Enak betul lu ngatur gua suruh ninggalin teman. Kacau tidak? Kacau tidak? Pak Fadlizon, saudara. Fadlizon juga kawan kita. Beliau yang mati-matian mengeluarkan 6 jenazah KM50 yang mau disimpan, dijaga oleh polisi. Dia mau kubur sendiri. Dia gak kasih, kita ambil, saudara. Pak Fadlizon yang datang bersama Pak Romo, saudara, datang. Mereka yang ribut, berdebat, yaitu dengan pihak kepolisian di rumah sakit Polri, saudara. Sampai jenazah itu bisa kita ambil. Sahabat kita. 2019 sama Habib Hanif nih naik 500 panggung, saudara, kampanye untuk Prabowo 2019 pada saat lawan Jokowi, saudara. Tapi 2024 kita nggak dukung Pak Prabowo. Kenapa? Karena memihak ke Jokowi, kita tinggalkan, saudara. Tapi bukan berarti kita mesti bermusuhan. Oh, saya mengkritik Prabowo, kalau gitu saya harus memusuhi Prabowo. Enak banget lu ngatur gua. Enggak begitu, saudara. Justru lewat Pak Fadli, lewat tadi Pak Ferry, saya sering sampaikan pesan. Sampeinnya, kamu kan ikut rapat kabinet, kamu kan ketemu presiden, tolong sampaikan, ini enggak bagus, yang ini mesti diperbaiki, yang ini menyakiti rakyat, program yang ini bagus, kita dukung. Jadi ada suara yang bisa kita sampaikan. Nah, ini kadang-kadang saudara, orang yang awam ini di bawah, saudara, itu tadi kayak daun kering, dikumpulinnya gampang, diikatnya susah, ada angin berisik. Apalagi di depan, saya kaget tuh, ada 4 ucapan Eid Milad. Yang satu dari Profesor Sufni Dasko, yang 2 dari Dr. Habibur Rahman, yang ketiga dari siapa tadi? Dari Raffi Ahmad, yang keempat dari Fakhira Idris, yang kelima dari Pak Aziz Yanuar. Mereka ini sahabat lama. Yo tapi Beb, mereka ada masalah, ya kita nasehatin. Saya kalau ketemu mereka selalu saya nasehati. Kau nggak boleh begini, kau nggak boleh begitu. Hati-hati, kalau kau berkata begini kau bakal dituduh. Kalau betul kau ini berbuat salah, tobat. Jangan diterusin itu kesalahan. Sekarang saya tanya, boleh gak saya dakwah kepada mereka? Boleh gak negor mereka? Oh tapi ini bagi yang benci pemerintah, enggak boleh. Habib Rizik mesti jauh. Jadi saya disuruh musuhin orang yang mereka enggak suka. Enggak begitu cara dakwah, saudara. Enggak begitu. Saya akan kritik siapapun, walaupun sahabat baik saya, sahabat akrab saya. Kalau dia salah, kita kritik. Gak akan kita diamkan, saudara. Pak Safri Samsudin, Menteri Pertahanan, sahabat baik saya. Begitu beliau ke Amerika Serikat, saudara, buat perjanjian itu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Menteri Perang, kita protes. Kenapa kau ngeblok ke Amerika Serikat? Begitu ikut Presiden Prabowo soal BOP, kita protes. Kita minta FPI buat suratnya. Surati. Terakhir, saudara, ada mahasiswi kedokteran, Fakultas Kedokteran di Universitas Pertahanan. Kita minta FPI surati Menteri Pertahanan. Kenapa Menteri Pertahanan yang disurati? Karena beliau adalah pembina Universitas Pertahanan.
Kenapa jilbab nggak boleh ada? Oh tadi ada klarifikasi. Mereka bilang kita nggak melarang jilbab. Cuma pakai ada cumanya nih. Kalau ada satlarmil, kalau ada satuan latihan militer untuk keselamatan, kadang-kadang diseragamkan. Itu bahasa halus tuh. Maksudnya kadang-kadang dilarang juga. Itu namanya lu ngaku. Jilbab tuh dilarang. Kalau memang jilbab tidak dilarang, mahasiswa yang mengundurkan diri tarik lagi. Pulihkan haknya. Biarkan dia kuliah di fakultas kedokteran di Unhan. Nggak boleh diberhentikan hanya gara-gara jilbab. Betul? Takbir. Mas Afri kawan baik saya, saudara. Dulu kami sering diskusi. Nah, bahkan dulu di tahun-tahun 2019 minggu sekali saya ada di Mekah. Habib Hanif ini rapat duduk bersama Kiai Sobri, duduk dengan Menhan. Saya tahu beliau secara personality baik saudara. Puasa Senin Kemis ke jalan, sering umroh saudara. Saya tahu teman diskusi, tapi kalau salah tetap kita tegur. Sahabat yang baik, sahabat yang mengingatkan kita kalau kita salah. Sahabat yang buruk, sahabat yang membiarkan kita terpuruk dalam kesalahan. Kira-kira jelas tidak? Nah sekarang baik, sebelum saya akhiri saudara. Jadi yang namanya rakyat ini saudara bagaikan daun yang kering. Dikumpulin gampang, diikat susah. Kalau ada angin, ada bara, kebakar langsung saudara. Jangan, kita mesti jadi daun yang hijau saudara. Daun yang hijau saudara, masih ada batang begitu tuh hijau, dikumpulinnya susah. Tapi diikatnya gampang kalau sudah ngumpul saudara. Daun yang hijau saudara, kalau ada angin nggak berisik. Enggak, cuman goyang aja deh saudara. Itu daun yang hijau saudara. Dan kalau kena api nggak gampang kebakar. Makanya kalau musim-musim hutan itu hijau, hampir nggak ada kebakaran hutan. Begitu masuk musim kemarau, kering saudara, dikit ada percikan, kebakaran satu hutan. Nah begitu saya mau tanya di sini, mau jadi daun kering atau daun hijau? Daun kering atau daun hijau? Siap bersatu, siap berjuang bersama. Takbir. Itu barusan yang keberapa tuh? Baru pertama kan? Buat siapa? Buat rakyat. Baik. Yang kedua, saudara, buat rakyat nih menghadapi 27 Agustus. Saudara, tadi sudah saya sampaikan, pertama jangan mudah terprovokasi. Jangan jadi daun kering, tapi jadi daun hijau. Kedua, jika ada rakyat yang ingin ikut suatu demo, maka tolong pelajari dulu, pahami dulu apa dasar dan alasannya. Sesuai gak dengan keinginan kita? Nah, kalau sesuai, silakan ikut. Demo yang damai, yang sejuk, jangan bikin kerusuhan. Tapi jika kita tidak paham, ini tujuannya apa, arahnya kemana, jangan ikut. Jangan ikut saudara. Yang ketiga, saat ada isu akan ada kerusuhan seperti sekarang ini nih, maka kewajiban rakyat rapatkan barisan dan satukan kekuatan untuk jaga wilayah masing-masing. Gelar siskamling, buat pagar berduri, jaga ketat wilayah masing-masing. Apalagi saat ini banyak terjadi kebakaran di mana-mana saudara. Kita lihat kemarin ini kebakaran di Kalimantan, hampir satu pulau kebakaran saudara. Kemudian kita lihat lagi kebakaran di yaitu desa Sade di Lombok saudara. Itu desa legendaris saudara. Bagi masyarakat Lombok, tiba-tiba kebakar satu desa. Nggak ketahuan kenapa kebakar. Banyak peristiwa kebakaran, bahkan di Jakarta juga banyak peristiwa kebakaran yang kita nggak jelas penyebabnya apa. Hati-hati kalau ada kerusuhan. Di mana-mana bisa ada kebakaran. Di Petamburan bisa ada kebakaran. Di Pejompongan bisa ada kebakaran. Hati-hati. Kenapa saya sebut Pejompongan dan Petamburan? Karena ini dua pintu masuk para pendemo ke DPR, saudara. Dekat dari DPR. Sekitar DPR ini Petamburan, Pejompongan, Ben Hill, Senayan, Palmerah, Kemanggisan, saudara. Ini sekitar DPR, saudara. Maka itu rakyat yang di sekitar DPR hati-hati.
Kalau nanti ada perusuh-perusuh masuk, saudara, kalau sekarang ada orang oknum perusuh bisa bakar hutan, apalagi bakar kampung. Mereka bisa bakar hutan, saudara, apalagi bakar gang kita, saudara. Jaga, bikin seskambling, jaga. Kalau tiba-tiba ada sekelompok orang tidak dikenal masuk kampung kita, mau bakar toko, mau bakar warung, mau bakar rumah tetangga kita, hentikan dia, kejar, hajar, tangkap, jangan biarkan, saudara. Takbir, siap jaga kampung, siap jaga wilayah. Takbir. Dia mau pasar mau dibakar. Kalau semua pasar dibakar, pertokoan dibakar, terus besok masyarakat mau belanja di mana? Jangan ngawur, jangan. Saudara, kalau berani mau demo. Kalau memang kau berani mati, lawan aja. Oh, polisinya keras, lawan. Kau dikerasi polisi, kerasi polisi. Kenapa kau dikerasi polisi? Yang kau bakar rumah rakyat, nggak boleh. Nah, ini nasihat saya buat masyarakat, saudara. Hati-hati, termasuk warga Petamburan. Jaga. Nah, mulai besok jaga yang tertib. Hati-hati, sebab dulu zaman PKI begitu, saudara. Demo, pesantren dibakar, rumah kiai dibakar, kiai dibunuh, diseret, di mana-mana, saudara. Masjid dibakar. Kita nggak mau itu terjadi lagi, saudara. Ya, PKI saat ini memang sudah tidak ada. Sebagai partai sudah bubar, tapi PKI sebagai ideologi, PKI sebagai paham, PKI sebagai aliran masih hidup sampai saat ini. Dan mereka menghalalkan segala cara. Mau bunuh kiai, mau bunuh Habib, saudara, nggak peduli. Yang penting cita-cita mereka tercapai. Nah, begitu saya mau tanya semua di sini, siap ikut kiai? Siap ikut ulama? Jangan sembarangan bergerak, saudara. Nah, tapi pada saatnya pergerakan itu memang manfaat buat agama, bangsa dan negara. Yang ulama nggak boleh diam, wajib ulama turun. Jadi kalau memang satu kondisi, saudara, oh ini bangsa bahaya, negara bahaya, agama bahaya, rakyat bahaya, ulama mesti turun, wajib kami turun. Saya akan turun pimpin demo paling depan, saudara. Untuk melawan ketidakadilan, ketidakbenaran, untuk melawan rezim manapun yang menindas rakyat Indonesia, saudara. Takbir, angkat tangan semua, takbir. Shallu ala nabi. Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi itulah nasihat-nasihat kita. Yang terakhir untuk rakyat, yuk kita jaga jaga kekompakan di antara kita. Yuk mari jaga. Tolong jaga rumah kiai-kiai Anda, Habib-Habib Anda, majelis-majelis Anda. Jangan sampai kalau ada kerusuhan, saudara, akhirnya kita menyesal karena kita tidak siap siaga. Satu, saya mau tutup. Tanggal 15 Ramadan tahun 1999, beberapa kawan dari Maluku datang ke rumah saya di sini. Menyampaikan, Habib, ini orang-orang non-Islam di kota Ambon banyak yang bikin panah, banyak bikin tombak, banyak bikin senjata parang. Dan mereka banyak bikin kegaduhan. Kalau makan di rumah makan Padang nggak mau bayar. Kalau naik mobil supirnya orang-orang Buton, Bugis, Makassar nggak mau bayar. Isi bensin nggak mau bayar. Nah, jadi bagaimana nasihat Habib? Saya sampaikan, saudara, saya masih ingat itu orang-orang yang datang, saudara. Saya bilang, dari sini kan kalian mau pulang ke Ambon. Sampaikan untuk masyarakat Ambon. Kalau orang-orang non-Islam sudah menyiapkan aneka ragam senjata dan kalian tahu, wajib kalian siapkan senjata juga. Siapkan dong. Siapkan parangnya, siapkan pedangnya, siapkan yaitu tombaknya, siapkan panahnya. Jangan kalian diam, hati-hati. Itu pertanda nggak bagus. Saya nggak paham, mereka datang pulang akhirnya ke Ambon. Saya nggak ngerti mereka sampaikan atau tidak pesan saya. Begitu sholat Idul Fitri, bubar sholat Id, umat Islam dibantai habis oleh orang-orang Nasrani, saudara. Satu hari di Idul Fitri 1000 orang dibantai. Kenapa mereka tidak siap? Di mana parang mereka? Di mana golok mereka? Kita sudah ingatkan, hatta kau sholat Id, taruh pedang di sampingmu. Jadi ini namanya waspada.
Jadi saya bukan nakut-nakut, enggak, saya enggak khawatir dengan demo 27 besok, enggak, insya Allah enggak ada apa-apa saudara. Cuman kalau ada yang ini isunya begitu besar, tingkatkan kewaspadaan, jaga rumah masing-masing, jaga kampung masing-masing, jaga majelisnya, jaga masjidnya, jaga habibnya, jaga kiainya, jangan menyesal di kemudian hari saudara. Hati-hati, saya pengalaman itu semua di Ketapang Jakarta saudara. Bagaimana habis tablik akbar 700 preman turun membantai orang-orang Betawi di Gajah Mada saudara. Akhirnya kami dari FPI turunkan ratusan laskar. Kami perangi mereka, kami usir saudara. Hati-hati, hati-hati. Jadi kalau anda nanya, apa mungkin Beb kampung kita diserbu? Apa mungkin kampung kita dibakar? Mungkin. Otak PKI saudara menghalalkan segala cara. Mereka berani bunuh siapa saja. Supaya tercapai tahun 65. Kita lihat 7 pahlawan revolusi. Jenderal-jenderal dibunuh oleh mereka. Jadi nggak ada menutup kemungkinan besok mereka melakukan hal yang sama. Maka itu saya mau tanya sebagai penutup semuanya. Saudara semua saya mau tanya nih. Siap ikut ulama? Jawab yang kompak. Siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Siap bersatu? Siap ikut komando? Takbir! 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 Kalau ulama mengemandokan jangan turun. Turun atau jangan? Turun atau jangan? Kalau ulama ngajak turun, turun atau jangan? Turun atau jangan? Siap turun bersama ulama. Takbir. Shallu ala nabi. Nah itu yang saya mau sampaikan. Untuk kehati-hatian saja. Insya Allah. Mudah-mudahan gak ada apa-apa. Insya Allah itu sekedar nasihat. Tentunya tergantung yang dinasehati. Apa mereka mau terima, nggak terima itu urusan mereka. Yang penting saya sebagai warga negara Indonesia berkewajiban untuk mengingatkan semua pihak agar NKRI tidak terpecah belah. Insya